welcome to Bikespa TV, channel menayangkan lifestyle tentang sepeda. Ketemu lagi guys bareng gua. Nah guys, bunyi seperti drit, klik, dan berbagai macam bunyi lainnya seperti cetek-cetek dan juga kretek-kretek itu sangat mengganggu sekali ketika lagi goes. Nah, di video kali ini kita akan mencoba memperbaiki bunyi-bunyi yang pada umumnya sering terjadi pada sepeda dan membuat sepeda teman-teman menjadi sepeda yang tidak berisik lagi. Nah, apa saja itu? Sebelum kita mulai video kali ini, gue mau ngingetin dulu untuk teman-teman tekan tombol lonceng di bawah agar selalu terupdate video terbaru dari Bikespa TV. Video kita sendiri tayang setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. So, stay tune guys. Oke guys, kita bisa mulai. Yang pertama adalah dari keadaan headset. Biasanya dengan keadaan headset yang longgar itu bisa menyebabkan bunyi ketika kita lagi goes. Apalagi kalau ada sedikit lubang itu bisa bunyi-bunyi di sini. Nah, cara pengecekan headset kita dalam keadaan baik atau enggak, kita tinggal menekan rem aja dan mencoba menekan ke depan seperti ini. Nah, kalau misalnya goyang, nah berarti ini keadaan headset nggak benar, jadi harus dikencangkan. Nah, cara kencangkannya juga gampang, tinggal kita melonggarkan dua baut yang ada di headset kita. Kita langsung longgarin aja dengan kunci L. Setelah dilonggarkan, kita langsung menekan dari cap atasnya ini, kita kencangkan. Yang cap atasnya ini kita kencangkan. Kita kencangkan. Pastikan masih lurus ya, teman-teman ya. Kita kencangkan. Nah, kalau sudah kencang, kita tekan rem lagi, kita coba untuk goyang-goyangkan. Nah, kalau sudah nggak terlalu bergoyang, baru kita kencengkan yang samping ini, dua-duanya. Nah, kalau teman-teman punya kunci tension juga lebih baik ya. Jadi bisa di tension untuk kekencangannya, jadi tidak terlalu kenceng untuk headsetnya ini. Karena kalau terlalu kenceng nanti susah bukanya. Kalau nggak, secukupnya aja. Oke. Setelah demikian, maka sepeda teman-teman sudah aman. Nah guys, berikutnya yang sering sekali menyebabkan bunyi pada sepeda adalah bottle catch yang longgar. Ini bisa terjadi karena kalau kita lagi sepeda, kita ngambil bidon, terus taruh bidon, ambil lagi, itu yang mengakibatkan kadang ini longgar. Nah, ini yang bisa menyebabkan bunyi. Nah, kalau mengencangkannya tinggal langsung aja kita kencengkan dua baut ini. Ini sangat gampang sekali. Nah, setelah teman-teman memastikan kencang, berarti dia tidak akan mengakibatkan bunyi. Nah, satu lagi yang juga diperhatikan adalah dari bentuknya ini, apa kerenggangannya. Biasanya kalau besi seperti ini, kalau misalnya udah terlalu mangap ya, jadi bidonnya tidak terlalu nempel, kita bisa menekannya aja seperti ini supaya dia balik lagi. Jadi untuk bidonnya masuk bisa rapet. Nah, kalau yang pakai karbon mungkin nggak bisa. Kalau misalnya udah longgar bidonnya, ya kita bisa ganti bottle catch-nya atau ukuran dari bidon tersebut. Kadang beda-beda. Jadi pastikan ukuran bidonnya teman-teman harus pas di ukuran bottle catch-nya. Jadi tidak mengakibatkan bunyi pas lagi sepeda. Jadi hal itu juga harus diperhatikan. Kabeling yang panjang bisa juga menyebabkan bunyi ketika kita lagi goes. Contohnya kalau misalnya kabeling yang terlalu panjang, itu bisa terjadi ketika kita beli sepeda ke toko yang tidak paham cara pemasangannya, atau pas teman-teman beli sepeda baru, pemasangannya itu juga nggak pas. Nah, itu juga harus teman-teman perhatikan. Contohnya kalau misalnya kepanjangan, itu kabelnya itu bisa menyentuh-nyentuh frame, jadi seperti longgar tensionnya, jadi nggak pas. Nah, kebetulan ini kan kabelnya ada di luar, jadi harus bisa dilihat langsung. Kalau misalnya kabelnya di dalam, itu kalau ada bunyi-bunyi di dalam, berarti salah satunya mungkin kabelnya yang longgar. Cara untuk memperbaikinya ya kita harus ngerouting ulang nih kabelnya, supaya tensionnya atau tegangannya itu tidak terlalu longgar sehingga mengenai frame. Atau kalau yang outer seperti ini, ada juga yang ditambahkan seperti karet, sehingga
kabelnya pun tidak menyentuh rem langsung dan tidak mengakibatkan ada bunyi. Yang harus diperhatikan juga adalah panjangnya ini yang di depan. Jangan terlalu panjang sehingganya terlalu ngondoy, membuat gesekan juga. Jadi yang tepat adalah kalau bisa sependek mungkin, tetapi tidak mengganggu steeringnya. Nah, jadi pas kita lagi steering ini masih bisa belok-belok. Nah, seperti ini. Ini aman banget dan tidak terlalu panjang. Gear yang tidak disetting dengan benar. Ini sangat sering sekali dan pada umumnya terjadi juga pada kita pas lagi goes, itu bunyi-bunyi ketika kita lagi ganti-ganti gear, apalagi gear depan ini, front derailleur ini. Kalau kita lagi ganti gear itu bisa saja menyentuh rantai. Nah, kalau menyentuh rantai ini sepanjang hari kan membuat tidak nyaman ya pas lagi goes, apalagi pas lagi nanjak, pas ganti gear ringan bunyi, ganti gear berat juga bunyi. Itu sangat kacau sekali. Oleh karena itu penting banget untuk kita sebelum kita goes merawat keadaan shifting gearnya. Jadi pastikan perpindahannya itu harus tepat gear per gearnya, sehingga pas kita goesnya pun lebih nyaman. Oleh karena itu gue pernah membagikan bagaimana cara men-setting gear ini. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja video kita yang pernah kita bagikan, supaya pas kita goesnya pun bisa lebih nyaman dan kita bisa fokus pada goesannya, jadi tidak terganggu oleh bunyi-bunyi yang tidak jelas yang ada pada perpindahan gearing ini. Jadi ini juga harus diperhatikan. Kadang ini terlihat gampang, tapi kalau menurut gue ini sangat terpenting ketika kita lagi goes adalah keadaan gearing yang pas pergantiannya. Nah, untuk di rim seperti ini juga sering terjadi bunyi-bunyi yang gak jelas, itu pada pentilnya dan rimnya. Jadi antara dua ini, itu biasanya suka bunyi-bunyi kalau kita lagi jalan, apalagi kalau kena lubang atau jalannya yang gak rata, berbatu gitu, itu mengakibatkan bunyi-bunyi yang nggak jelas di wheelset kita. Nah, cara untuk mengantisipasi ini adalah bisa sebelum kita pasang itu kita lilitkan lakban hitam, baru kita pasang. Atau kalau udah seperti ini, kita bisa memasang lakban juga. Kalau ada lakban, kita langsung menusukkannya aja ke daerah wheelset seperti ini. Jadi kita langsung tempelkan seperti ini. Nah, ini juga cukup ampuh dan membuat tuh nggak ada bunyi lagi. Nah guys, yang terakhir yang bisa membuat sepeda kita bunyi-bunyi juga adalah aksesoris yang kita pakai, seperti saddle bag, tas saddle yang besar, atau bag di frame, tas di frame kita yang terlalu besar. Itu kan biasanya kita mengisi tas tersebut dengan tools-tools yang ada. Nah, itu kalau misalnya terlalu besar, ada banyak ruang yang mengakibatkan kalau ada lubang itu bunyi-bunyi, atau kita lagi off saddle itu bunyi-bunyi. Nah, itu juga sangat mengganggu. Jadi harus diperhatikan juga adalah ketika kita menggunakan tas itu, pastikan kunci-kuncinya kita sudah bebet dengan kain atau kita ikat dengan karet, sehingga tidak terjadi benturan antar kunci yang menyebabkan bunyi. Dan juga yang bisa menyebabkan bunyi lagi yang lain adalah seperti magnet pada jari-jari. Biasanya kalau tidak pas pemasangannya itu bisa kena ke pengukurnya itu, jadi itu juga harus diperhatikan. Nah, hal-hal yang kayak gini-gini harus teman-teman juga lihat juga. Kadang aksesoris juga bisa menyebabkan bunyi-bunyi yang tidak jelas ketika kita lagi goes. So, mungkin hal-hal tersebut yang bisa gue bagikan untuk teman-teman. Semoga video kali ini berguna buat teman-teman dan ada hal yang bisa teman-teman pelajari dan bisa dipraktekkan juga di rumah. Dan kalau teman-teman punya komen mengenai video kali ini atau ada tips lain, tambahan lain yang bisa menyebabkan bunyi di sepeda yang harus diperbaiki, silahkan kita saling sharing di channel ini dan saling belajar, saling berbagi. Mungkin ada pengalaman teman-teman juga mengenai video kali ini, silahkan juga tulis komen teman-teman. Dan untuk teman-teman yang punya ide-ide untuk video kita selanjutnya, silahkan juga tulis ide teman-teman, siapa tahu kita bisa buatkan video buat teman-teman. Dan cek-cek juga video kita yang lain, karena banyak hal yang kita bagikan di sana. So guys, if you like this video, jangan lupa di like,
di subscribe dan juga di share ke teman-teman sepeda yang lain biar kita sama-sama belajar, karena dukungan teman-teman membuat kita lebih kreatif lagi. So, see you!